Jadi Bapak Ibu ya, kita wajib punya murabi mursyid dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya murabi mursyid dalam hidup ini, sulit bagi kita nanti Bapak Ibu. Kita berkumpul dengan siapa nanti? Ya, kata Ustaz Basnami yang saya beko seorang penyang lalik saya di situ. Dak do kawan yang mendampingi di situ lah. Siapa murabi mursyid itu? Ini harus pahami. Murabi mursyid. Murabi ini adalah orang yang membimbing, ya, orang yang menuntun ruhani kita. Sedangkan mursyid, ya, adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi murabi mursyid itu adalah seorang pembimbing ruhani yang telah mendapat petunjuk bagaimana kita bisa husul kepada Allah. Karena ini yang Allah katakan kepada kita. Yauman ad'u kula unasin bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat itu nanti manusia ini, Bapak Ibu, dipanggil sesuai dengan murabbinya. Dipanggil sesuai dengan mursyidnya. Dipanggil sesuai dengan pembimbingnya. Dipanggil sesuai dengan imamnya. Jadi kalau kita tidak punya murabi, kita tidak punya mursyid, kita tidak punya pembimbing, dengan siapa kita akan berkumpul nanti di sana? Ya. Kalau guru banyak, tapi tidak semua guru itu yang bisa dijadikan sebagai murabi mursyid kita. Murabi mursyid itu hanya satu sebenarnya, yang bisa menghantarkan kita kepada Tuhan. Makanya Allah tidak pernah bosan untuk menghantarkan pandangan itu kepada kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Ya. Jadi orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu tentunya para nabi dan para rasul, para auliaillah dan para arifin. Mereka sebenarnya sebagai murabi mursyid kita yang akan menghantarkan umat itu untuk susul sampai kepada Tuhan. Nah, sekarang mana yang murabi mursyid itu sebenarnya? Nah, lihat. Murabi mursyid itu Bapak Ibu, ya, ada secara zohir dan ada pula secara batin. Jadi zohir batin Bapak Ibu memahaminya. Zohir dan batin. Nah. Secara zohir disebut namanya mursyid ruhaniyah. Nah, ini secara zohir dikatakan namanya mursyid ruhaniyah. Sedangkan secara batin disebut namanya mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah. Jadi mursyid ruhaniyah itu akan membimbing kita, akan menuntun kita bagaimana kita bisa berjumpa dan bersua dengan mursyid robbaniyah. Karena mursyid robbaniyah inilah orang yang paling dekat sampai kepada Tuhan. Orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi untuk mencari dan menemui mursyid robbaniyah itu jalan yang pertama, temui dan carilah mursyid robbaniyah. Karena dia nanti yang akan membimbing dan menuntun Bapak Ibu bagaimana kita bisa berjumpa dengan mursyid robbaniyah. Karena inilah yang paling dekat kepada Tuhannya. Ayyuhum aqrabu.
Nah, sekarang mursyid ruhaniyah ini siapa? Nah, mursyid ruhaniyah ini ya secara zahir, secara fisik, inilah yang disebut namanya ya, para nabi. Nah, para nabi Bapak Ibu. Jadi seluruh nabi itu dikatakan mursyid ruhaniyah. Orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling dekat mengenal Allah. Makanya siapa nabi itu sebenarnya? Dan berapa jumlahnya? Nah, berapa jumlahnya khalifah nabi itu seluruhnya khalifah? Mesti lupa. Pak Andre, bantu khalifah berapa jumlah nabi seluruhnya? 124.000. Jangan lupa tuh khalifah. Nah, jadi nabi ini jumlahnya 124.000. Itu sebagai mursyid ruhaniyah tuh. Yang akan mendekatkan kita, menghantarkan ruhani kita, bagaimana kita itu bisa usul kepada Allah. Nah, dari 124.000 nabi itu, ya, maka yang menjadi rasul sebagai yang terbaiknya, ya, di atas para nabi itu ada namanya rasul. Jadi rasul itu lebih tinggi makomnya daripada nabi, Bapak Ibu. Nah. Berapa jumlahnya Ibu? Nah, 315. Itu makom yang tertinggi daripada nabi itu. Rasul namanya. Dari 315 rasul itu, dipilih lagi yang terbaik makomnya. Berapa? Nah, 25. Dari 25 itu dipilih lagi yang terbaik makomnya itu, yaitu 5. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaik. Nah, 1. Siapa yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, sekarang Rasulullah pun sudah wafat. Walaupun Rasulullah sudah wafat, ya, namun ada pewarisnya. Siapa pewaris Nabi dan Rasul itu? Itulah yang dikatakan ulama. Ulama. Bukan ubaru Bapak Ibu ya. Ya, ada ubaru, ada ulama. Yang takut kepada Allah, yang bisa usul kepada Allah itu bukannya ubaru, tapi ulama. Ya, innama yasallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, bukan ubaru. Ulama. Ya. Karena dia sudah mampu mengenal dan memahami akan rahasia Allah itu yang sudah tersimpan, terpatri di dalam rahasia hakikat dirinya. Kenapa ulama itu dikatakan namanya warasatul anbiya? Karena Nabi mewariskan kepada ulama itu adalah kulima tauhid ini. Kulima tauhid. Kulima tauhid itu apa tuh bacanya Bapak Ibu? Lafaznya la ilaha illallah. Ini yang diantarkan oleh para nabi dan para rasul kepada ulama itu. Bagaimana kita ini wajib kita itu mengenal Allah. Apanya yang kita kenal? Yang kita kenal itu zatnya. Yang kita kenal itu sifatnya. Yang kita kenal itu asmanya. Yang kita kenal itu adalah af'alnya.
Jadi zat sifat asma dan af'al Allah itu terhimpun dalam satu kelima yang disebut namanya kelima tauhid. Lafaznya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata. Dan tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini. Tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam. Pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, daging, ruh dan sir. Hanya Allah semata-mata.